Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati, dalam materi mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi hari ini yaitu mengenai diksi, ya. Oke, baiklah. Kalau kita mempelajari diksi, harus mempelajari dulu beberapa subtopik yang harus kita pahami. Yang pertama, pengertian diksi. Sebelum kita memahami diksi, kita harus pertama kali adalah pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tujuan. Di situ ada kata tepat dan cocok, tepat atau sesuai. Apa maksudnya tepat? Tepat di situ bahwa kata-kata yang kita pergunakan didengar oleh pendengar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Artinya kata itu sampai maknanya kepada pendengar atau pembaca sama dengan apa yang kita inginkan sebagai pembicara atau penulis. Yang kedua, yang cocok itu yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Artinya dalam memilih kata dalam situasi tutor, kita sebagai pembicara, sebagai orang yang menulis, harus memahami situasi dan kondisi sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan. Kita harus memahami ada 4 masalah, ya, di dalam diksi ini. Yang pertama, di waktu kita akan memilih diksi, kita harus memahami apa arti dari kata tersebut. Misalnya ada 4 kata yang secara makna dia sama, tetapi kita harus memilihnya. Mengapa harus memilih? Nah, yang kedua adalah harus memahami nuansa makna, karena kata yang hampir sama maknanya itu memiliki nuansa makna. Perbedaan makna yaitu acuan yang kita tuju. Misalnya kata populer, ada 4 kata yang sama dimulai dengan renovasi, reparasi, revisi, dan rehabilitasi. Keempat kata itu secara persamaan adalah perbaikan. Apa yang diperbaiki? Tidak mungkin kita mengatakan saya mau ke salon merepasi wajah saya. Nah, itu akan menimbulkan makna yang berbeda dan tidak tepat, ya, tidak sesuai sikon. Nah, kemudian situasi dan kondisinya itu harus kita gunakan, menempatkan kata itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Apakah kita berbicara dengan orang yang dari pendidikan atau dari orang yang ilmu yang berbeda? Pilihan kata juga harus disesuaikan dengan situasi. Di samping itu, dari masalah kita harus menguasai perbedaan maknanya. Kosakatanya harus kita pahami, ya. Kita harus berusaha untuk memperluas kosakata yang dikenal dengan pembendaharaan kata dengan salah satu cara yang paling sering kita abaikan adalah membaca. Oleh karena itu, pemaksaan kosakata akan berlimpah apabila seseorang sering membaca. Itu subtopik kedua. Subtopik yang terakhir yang akan dijelaskan adalah syarat dalam memilih kata atau diksi. Memilih kata atau diksi. Yang pertama, si pemilih atau si pengguna kata harus memahami sebuah makna kata, karena kata itu bisa bermakna denotatif, bisa bermakna konotatif. Apa contohnya? Kata yang bermakna denotatif adalah kata yang digunakan maknanya sesuai dengan apa adanya, sesuai leksikalnya, atau kita akan mengetahui maknanya itu yang ada di dalam kamus. Sementara makna konotatif yaitu kata yang maknanya tidak ada di dalam kamus, tetapi maknanya sesuai dengan situasi dan kondisi penggunanya yang dikaitkan dengan unsur subjektivitas konotasinya. Misalnya pada kata amplop, kalau kata amplop itu digunakan dalam konteks kalimat ibu atau mahasiswa itu membeli amplop ke warung. Nah, itu adalah memang betul-betul amplop, ya,
sebagai alat untuk membuat sesuatu. Kalau diartikan dalam konteks kalimat, dia memberikan ibu itu amplop sehingga persoalannya berjalan dengan lancar. Nah, di situ kata amplop bermakna konotasi yang sifatnya konotatif. Itu syarat dalam memilih kata. Yang kedua, harus bisa membedakan makna yang bermakna umum, kata yang bermakna khusus, supaya kita tidak salah pada waktu menempatkan kata itu dalam tulisan maupun dalam pembicaraan. Misalnya kata bermakna umum, melihat. Lalu ada kata bermakna khusus, memandang, mengintip, menatap, melotot. Nah, kira-kira tidak mungkin kita katakan bahwa selama di kelas ibu itu mengintip saya, karena tidak sesuai dengan situasi penggunaannya. Lalu yang ketiga, ada kata yang sinonim. Apa itu sinonim? Kata yang maknanya sama dengan kata lain, tetapi bentuknya berbeda. Misalnya ada kata kamu, tamu, ada kata undangan. Nah, itu bersinonim, akan tetapi kalau dipergunakan dalam konteks yang berbeda, dia pasti memiliki perbedaan yang sangat tipis. Artinya sinonim itu tidak mutlak sama. Itu ya. Unsur-unsur dalam diksi ada beberapa ya, yaitu fonem, vokal dan konsonan, silabel atau suku kata, konjungsi, kata benda, kata kerja, infleksi, dan uterem. Adapun ciri-ciri dari diksi adalah yang pertama, yaitu menggunakan pembendaraan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. Misalkan jika tinggal di Jawa, maka lingkungan yang tinggal di daerah itu dapat memahami dalam bahasa Jawa. Ciri yang kedua yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat dalam penggunaannya ya, untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Kemudian yang ketiga, pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, nilai rasa pembaca maupun dari pendengar. Ada dua manfaat dalam diksi, yaitu yang pertama manfaat bagi penulis atau pembicara. Kemudian yang kedua manfaat bagi pembaca dan pendengar. Berikutnya adalah jenis-jenis diksi. Jenis diksi berdasarkan maknanya, yaitu yang pertama adalah makna denotatif. Kemudian yang kedua adalah makna konotatif. Lalu yang tadi adalah berdasarkan maknanya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan leksikalnya. Nah, di situ ada beberapa ya, yaitu sinonim, kemudian anonim, lalu juga homonim, homofon. Berdasarkan polisemi, nah juga itu termasuk di dalam jenis leksikalnya ya. Jenis diksi berdasarkan leksikalnya yaitu yang berikutnya hipernim dan hiponim. Berikutnya hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan diksi. Yang pertama, tidak menggunakan pengulangan kata. Kemudian yang kedua, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas atau tidak boros kata. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu sederhanakan struktur kalimatnya. Yang keempat yaitu hindari pemborosan kata. Yang kelima, hindari
penggunaan kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai diksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.